Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Sandiwara Kehidupan kita hari ini. Kita bakal ngobrol serius tapi santai tentang sesuatu yang pasti pernah dirasain sama kita semua, buat kamu yang sakit hati ditinggal nikah. Yap, emang gak enak banget sih rasanya. Tapi, tenang aja, kita bakal bahas ini bareng-bareng dan cari cara buat sembuhnya. Jadi, hari ini kita mau bahas sesuatu yang pasti pernah kita rasain semua, buat kamu yang sakit hati ditinggal nikah pacar. Nah, gini ceritanya, bayangkan kita lagi excited banget, udah punya rencana dan mimpi-mimpi buat masa depan bareng pasangan kita. Udah ngebayangin gimana indahnya hidup berdua. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, kabar tiba-tiba datang, bahwa dia memutuskan buat menikah sama orang lain. Rasanya kayak dijatuhkan dari ketinggian kan? Semua rencana dan impian kita hancur begitu aja. Kita udah berjuang bersama, dan tiba-tiba kita ditinggalin begitu saja. Itu rasanya kayak kehilangan pijakan, kecewa yang mendalam, dan rasanya sulit buat nerima kenyataan. Emang enggak enak banget rasanya. Jadi, di titik ini kita semua punya perasaan yang sama dan bisa saling ngerti. Nah, teman-teman, kebayangkan kita saat itu. Gimana rasanya? Rasanya, kayak hati kita dihantam pakai palunya Thor, keras banget. Mungkin kita merasa kecewa, marah, dan sedih sekaligus. Segala harapan dan mimpi tentang masa depan bersama dia, tiba-tiba hilang begitu aja. Kadang-kadang, perasaan ini bisa membuat kita merasa kesepian dan terluka sedalam-dalamnya, lebih dalam dari lautan yang paling dalam. Ketika kita mendengar kabar itu, mungkin kita merasa seperti kehilangan arah, seperti tiba-tiba ada petir yang meledak di samping kuping kita. Bisa jadi kita merenung dan bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi pada saya? Rasanya, kayak semua yang udah kita upayakan dan kita bangun bersama-sama hancur seketika. Ini bukan cuma soal ditinggal menikah, tapi juga kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Kita sudah berusaha mati-matian sampai lelah untuk memupuk dan menjaga rasa bersama dia, tapi orang lain yang menikmati hasilnya. Jadi, di sini kita sedang melalui fase di mana perasaan-perasaan ini mendominasi, dan kita harus menghadapinya, tidak boleh berpaling meninggalkan masalah ini. Kita nggak sendiri dalam perasaan ini, teman-teman. Kita semua bisa saling dukung dan mengerti bahwa ini adalah bagian dari proses kesembuhan. Oke teman-teman, setelah kita merasakan kekecewaan yang mendalam, sekarang waktunya kita lihat bagaimana cara menghadapinya. Pertama-tama, kita boleh banget untuk berbagi perasaan dengan teman-teman terdekat atau keluarga. Ceritain semua yang kita rasain, nangis kalau perlu. Kadang-kadang, ngobrol dan mendengar saran dari orang lain bisa jadi awal proses penyembuhan. Selanjutnya, cobalah fokus ke diri sendiri. Kita butuh waktu untuk merenung dan memahami perasaan kita. Mungkin ini saatnya kita mencari kegiatan atau hobi baru yang bisa membantu kita melupakan sedikit rasa sakit hati. Hal-hal ini membantu kita untuk tetap sibuk dan mengalihkan pikiran dari perpisahan yang menyakitkan. Selain itu, perlu kita ingat bahwa setiap orang punya cara sendiri dalam mengatasi sakit hati. Ada yang merasa lega dengan menulis jurnal, merenung di bawah pohon mangga, atau bahkan dengan mencoba terapi. Apapun itu, yang terpenting adalah memberi diri kita waktu dan ruang untuk menyembuhkan diri. Ingat, proses ini butuh waktu dan kita nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang pernah merasakan hal yang sama dan berhasil melewati masa sulit ini. Semua akan baik-baik saja, teman-teman. Asalkan kita berusaha untuk menghadapinya dengan cara yang sehat dan positif. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang penting, fokus ke diri sendiri. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa setiap orang punya keunikan dan keindahan masing-masing, termasuk diri kita sendiri. Meskipun saat ini kita merasa hancur dan kehilangan, tapi seiring waktu, kita bisa menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam diri sendiri. Salah satu cara untuk fokus ke diri sendiri adalah mencari kegiatan atau hobi baru yang bisa membawa kebahagiaan. Mungkin ada hal-hal yang dulu kita suka tapi terlupakan, atau bahkan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang benar-benar baru.
Ini bukan hanya tentang mengalihkan perhatian dari rasa sakit, tetapi juga tentang menemukan kembali siapa kita sebenarnya di luar hubungan yang telah berakhir. Selain itu, jangan ragu untuk merawat diri kita secara fisik dan emosional. Cobalah untuk menjaga kesehatan tubuh dengan makan sehat, berolahraga, dan cukup tidur. Terapkan juga self-care dalam bentuk apapun yang membuat kita merasa baik, seperti mandi panas, meditasi, atau menikmati waktu sendiri dengan secangkir teh, atau juga bisa mencari pasangan baru yang lebih baik akhlaknya. Fokus ke diri sendiri juga melibatkan proses penyembuhan secara dalam. Mungkin kita perlu merenung, menulis jurnal, atau bahkan mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli psikologi atau konselor. Semua langkah ini bertujuan untuk memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk tumbuh dan menyembuhkan luka-luka yang ada. Ingat, proses ini memerlukan waktu dan kesabaran. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan izinkan diri untuk melewati setiap langkah dalam proses penyembuhan ini. Fokus ke diri sendiri adalah tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian di dalam diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Percayalah masih banyak wanita atau pria yang jauh lebih baik dari calon pasangan kita yang telah berkhianat kepada kita, dan jangan lupa juga untuk membuka pintu hati kita untuk orang lain yang kita suka dan dia pun suka dengan kita. Banyaklah berdoa agar kita bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari dia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, waktunya penyembuhan hati yang sakit karena ditinggal nikah pasangan kita. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa proses penyembuhan ini memerlukan waktu. Waktu akan menjadi teman kita dalam mengatasi rasa sakit hati ini. Jangan terlalu terburu-buru atau terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang punya tempo penyembuhan yang berbeda-beda. Sambil menunggu waktu bekerja, kita bisa mencoba untuk tetap melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan positif. Misalnya, mengembangkan hubungan sosial dengan teman-teman atau keluarga, atau mengejar impian dan tujuan pribadi yang mungkin terlupakan. Selain itu, cobalah untuk memberi ruang pada diri sendiri untuk merenung dan memahami proses perasaan. Bisa jadi, ada momen ketika kita merasa baik-baik saja, namun tiba-tiba merasa sedih atau marah. Ini normal dan merupakan bagian dari proses penyembuhan. Tetaplah berusaha untuk menjaga pikiran positif dan buka diri terhadap peluang baru. Meskipun saat ini rasanya sulit untuk membayangkan, tapi ada kemungkinan di masa depan kita akan menemukan seseorang yang lebih cocok dan membahagiakan. Terakhir, tetaplah percaya pada diri sendiri dan pada proses kesembuhan. Setiap hari membawa kita lebih dekat kepada pemulihan total. Jangan ragu untuk terus mencari dukungan dari teman-teman atau profesional jika diperlukan. Ingat, kita bukan sendiri dalam perjalanan ini, dan ada banyak orang di sekitar kita yang siap memberikan dukungan. Waktu akan menjadi sahabat terbaik kita dalam meresapi kesedihan dan akhirnya sembuh dari luka hati ini. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian di masa depan. Terakhir, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga informasi dan dukungan dari video ini dapat membantu kita semua yang sedang mengalami masa sulit. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman atau saran di kolom komentar, karena kita semua bisa belajar satu sama lain. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman-teman. Tetap semangat dan percayalah, masa depan masih penuh dengan kebahagiaan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.